Kodifikasi Al-Quran ialah proses pemeliharaan, penulisan, pengumpulan, dan percetakan Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad sampai sekarang. Menurut As-Sabuni, upaya kodifikasi Al-Quran dilakukan di masa Nabi Muhammad SAW dengan menempuh dua jalan. Yang pertama, kodifikasi Al-Quran dalam batin dengan jalan hafalan dan ingatan. Kedua, modifikasi Al-Quran dalam catatan dengan jalan penulisan dan goresan. Adapun Al-Quran diturunkan kepada seseorang nabi yang tumbuh dalam kultur masyarakat yang ummi sehingga ia mengerahkan perhatiannya untuk menghafal Al-Quran, untuk mengingatnya, sebagaimana diturunkan kepadanya. Ia kemudian membacanya dengan tenang kepada para sahabatnya agar mereka menghafalnya. Rasulullah mengandalkan daya hafal dan daya ingatnya karena tidak membaca dan menulis. Demikian kondisi bangsa Arab secara umum ketika Al-Quran diturunkan. Bangsa Arab ketika itu menikmati betul kekhasan bangsanya, yaitu mempunyai daya ingat yang baik dan kecepatan hafalan atas sesuatu. Para sahabat juga memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Mereka mengerahkan segenap kemampuannya untuk menghafal Al-Quran. Mereka mengajari istri dan anaknya Al-Quran di rumah-rumah. Bila melewati rumah para sahabat di tengah kegelapan malam, niscaya kita akan mendengar suara orang membaca Al-Quran sebagaimana dengan lebah. Rasulullah SAW mengorbankan semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Dari sini lahirnya banyak sahabat penghafal Al-Quran. Mereka ditugaskan ke berbagai penjuru daerah dan kota untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk setempat. Sebelum peristiwa hijrah, Rasulullah SAW mengutus sahabat Mus'haf bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum ke Madinah. Rasulullah SAW juga pernah mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Mekah setelah peristiwa hijrah. Umar Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan 7 sahabat terkemuka penghafal Al-Quran. Mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'qil, budak Zaifah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Sa'id bin Sabit, Abu Zaid bin Sakan, dan Abu Darba. Abu Ubadi dalam kitab Al-Qiraat menyebutkan sejumlah ahli Quran di kalangan sahabat. Mereka adalah 4 khalifah Rasul, yaitu Talhah, Sa'ad ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Salim, Abu Hurairah, Abdullah bin Sa'id, Abdullah Arba'ah atau 4 Abdullah yang terdiri atas Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Zubair, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah. Rasm Al-Quran adalah suatu bentuk tata cara penulisan dalam ayat Al-Quran yang ditetapkan aturannya pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu mushaf yang ditulis oleh panitia 4 yang terdiri dari panitia penulisan Al-Quran tersebut ialah Zaid bin Sabit, Sa'id bin Al-Ash, Abdullah bin Zubair, dan Abdurrahman bin Al-Haris. Ada 2 pendapat besar dalam rasm Al-Quran, diantaranya sebagian dari mereka berpendapat bahwa rasm Al-Quran bersifat tauqfi. Kedua, sebagian besar ulama berpendapat bahwa rasm Al-Quran bukan tauqfi, akan tetapi merupakan kesepakatan cara penulisan yang disetujui oleh Utsman dan diterima oleh umat, sehingga wajib diikuti oleh siapapun ketika menulis Al-Quran. Tidak boleh ada yang menyalahinya. Adapun para ulama meringkas kaidah-kaidah rasm Al-Quran menjadi beberapa istilah, yaitu al-hadz yang artinya membuang, meniadakan atau menghilangkan huruf. Yang kedua al-jiyadah yaitu penambahan, yang ketiga al-hamzah yaitu pengganti, yang keempat adalah wasl dan fasl yaitu penyambungan, dan yang terakhir pemisahan kata yang dapat dibaca dan dibunyi.